Oke, kembali lagi di season ketiga spesial kali ini. Episode kali ini masih berhubungan dengan buah iblis, tapi nggak ada hubungannya juga sih. Tapi ini yang ngebuat konsep buah iblis menjadi tidak semenakutkan sebelumnya. Sesuai di judul, kita akan membahas tentang haki. Haki adalah kekuatan misterius yang terpendam dalam diri setiap manusia di dunia One Piece. Entah itu bisa berupa naluri, semangat juang, ataupun kekuatan untuk memaksa. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dia memiliki haki. Kalaupun dia menyadari, sayangnya kebanyakan orang tidak bisa atau tidak mampu untuk mendalami atau mempelajari haki itu lebih dalam. Ibaratnya nggak ada gurunya lah, nggak ada pelatih yang tepat buat ngajarin haki ini. Jadi, secara umum setiap manusia dalam One Piece itu memiliki dua jenis haki. Ada Ken Busoku Haki dan Busosoku Haki. Jadi ada dua nih. Kan tadi kan secara umum setiap manusia tuh pasti ada nih haki. Ini tuh pasti ada. Tapi sayangnya ada yang sadar dan punya pelatih yang tepat, ada yang nggak sadar. Jadi dia didiemin aja si hakinya itu. Dan yang ketiga nih, dan haki yang ketiga itu haki spesial, di mana hanya manusia-manusia tertentu di dunia One Piece sajalah yang memiliki haki tipe ketiga ini, yaitu Haosoku Haki. Diulang lagi ya, secara singkat di dunia One Piece ada jenis kekuatan lain, yaitu haki, aura, atau ambisi. Ada 3 tipe haki. Ada Ken Busoku Haki, ada Busosoku Haki, dan Haosoku Haki. Oke, gue bakal menjelaskan secara singkat mengenai ketiga tipe jenis haki ini. Yang pertama ada Ken Busoku Haki. Haki tipe ini memberikan kekuatan kepada pengguna untuk dapat merasakan kehadiran atau hawa dari makhluk tertentu. Seperti dia dapat merasakan serangan lawan sehingga dia bisa menghindari serangan lawan itu. Ataupun dia dapat merasakan dan mengetahui posisi rekan atau musuh. Dia juga bisa mengetahui berapa jumlah musuh yang akan dihadapi, walaupun musuh tersebut belum kelihatan batang hidungnya. Jadi ibaratnya Ken Busoku Haki ini dia bisa melihat lebih ke lebih ke memberikan kekuatan untuk meningkatkan panca inderanya gitu, merasakannya. Lalu tipe yang kedua ada Busosoku Haki. Haki tipe ini itu memberikan kekuatan kepada pengguna untuk dapat melapisi tubuhnya, ibaratnya memakai armor yang tidak terlihat. Nah, armor tersebut bisa digunakan sebagai pertahanan maupun serangan. Jika ada karakter yang menggunakan haki tipe ini, dia dapat membuat pertahanan yang super kuat maupun serangan yang super kuat. Nah, tanda ketika seseorang dalam dunia One Piece bisa memakai Busosoku Haki, maka tubuhnya atau beberapa bagian tubuhnya, entah tangannya, entah kakinya, entah kepalanya, entah badannya, entah setengah badannya akan diselimuti haki yang berwarna hitam. Nah, yang ketiga ada Haosoku Haki. Jenis haki ketiga ini haki yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Tapi ini masih belum jelas nih apakah haki ini, kan kalau misalnya udah jelas ya tadi, kalau Ken Busoku Haki itu lebih ke merasakan, dia dapat menghindar serangan lawan, dia dapat merasakan posisi rekan atau musuh. Kalau Busosoku Haki dia ibaratnya buat pertahanan atau serangan. Nah, kalau Haosoku Haki ini masih belum jelas memberikan kekuatan dan segi apa, tapi yang jelas ketika seseorang mempunyai Haosoku Haki atau haki, atau dalam
artinya tuh haki raja gitu. Ketika seseorang punya haki raja, dia akan bisa memberikan intimidasi kepada lawannya. Dan lawan-lawan yang nggak punya haki, yang nggak pakai haki, lawan tersebut otomatis akan langsung pingsan, nggak sadar. Jadi orang yang punya Hosoku Haki ini, salah satunya Luffy, dia dapat membuat pingsan musuh-musuhnya hanya dengan intimidasi saja. Nah, selain itu, seseorang yang memiliki haki tipe ini, seseorang yang sudah pasti memiliki tekad atau ambisi yang kuat untuk mencapai tekad atau ambisinya. Dan ternyata ya, haki Hosoku ini setelah beberapa chapter terbaru gitu dari One Piece, ternyata dapat disalurkan ke dalam serangan juga. Faktanya, apabila ada dua orang yang memiliki Hosoku Haki saling berbenturan, maka langit di dunia One Piece itu otomatis akan terbelah menjadi dua. Seperti saat Shirohige melawan Shanks, lalu Shirohige melawan Roger, Kaido melawan Big Mom, dan yang terakhir yang terbaru Luffy melawan Kaido. Itu ngebuktikan kalau Luffy itu sudah setara lah dengan Kaido. Tadi sudah dijelaskan mengenai konsep dasar haki. Ketiga haki ini. Ada Ken Busoku Haki, ada Buso Soku Haki, dan ada Hausoku Haki. Sama seperti buah iblis, ternyata haki memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi. Sebutannya itu Advanced Haki. Nggak tahu nih sebutan bahasa Jepangnya apaan, tapi dalam bahasa Inggris sih Advanced Haki sebutannya tuh. Nah, gimana seseorang bisa mencapai Advanced Haki ini? Seseorang tersebut kayaknya sih syarat utamanya yang pertama dari banyaknya latihan, banyaknya pengalaman bertarung, dan semakin dia terpojok, semakin nyawanya terancam, semakin orang tersebut dapat mencapai ke tahap advance haki ini. Nah, gimana sih kalau haki tersebut bisa menjadi jauh lebih tinggi? Apabila seseorang mampu meningkatkan haki tipe Ken Busoku, orang tersebut dapat melihat sekilas masa depan. Jadi kan yang awalnya kalau Ken Busoku yang dasarnya mah dia cuma bisa ya ngeprediksi set bisa merasakan serangan dari musuhnya. Tapi kalau dia udah bisa mencapai haki Ken Busoku haki tingkat tinggi, dia bisa melihat sekilas masa depan. Benar-benar bisa ngelihat masa depan apa yang terjadi. Karakter yang sudah mencapai tingkat ini yaitu Charlotte Katakuri, Luffy, dan Kaido. Ini tapi Kaido ini kayaknya udah disebutkan secara resmi deh sama Oda gitu, tapi ini lupa ingat lagi gue. Terus apabila seseorang mampu meningkatkan haki tipe Busosoku Haki, orang tersebut dapat memberikan dampak serangannya hancur dari dalam. Secara konsep sederhana, Busosoku Haki yang biasa, dia hanya memperkuat serangan dari luar saja. Dan luka yang diberikan pun hanya luka luar. Jadi kalau misalnya ibaratnya nih, si Luffy dia nonjok bongkahan besi. Bongkahan besinya cuman penyok aja. Tapi kalau Luffy udah bisa menguasai Busosoku Haki tingkat tinggi, Advance Haki Busosoki, efek yang diterima itu si bongkahan besinya itu bukan penyok, tapi benar-benar hancur dari dalam. Jadi ibaratnya memberikan serangan haki, menyalurkannya ke dalam tubuh musuhnya. Advance haki tipe Busosoku Haki. Belepotan mukanya itulah. Busosoku Haki tingkat tinggi lah ibaratnya gitu. Dan sehingga efeknya yang diberikan jauh lebih dahsyat gitu. Dan ini tuh sangat efisien dan efektif ketika melawan musuh yang punya kulit yang sangat keras. Contohnya Big Mom dan Kaido. Nah, kalau di negeri Wano atau negeri samurai,
Busosoku haki tingkat tinggi itu biasanya disebut dengan Ryuwo. 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 Dan selain itu, di episode sebelumnya tentang buah iblis, gue udah ngejelasin buah iblis tipologia dan gue udah ngasih tahu kalau buah iblis tipologia ini menakutkan. Tanpa awak keningnya pun dia udah menakutin gitu, udah menakutkan gitu, udah nakutin. Dan awak keningnya pun udah terbukti kan, dia bisa memberikan efek kepada lingkungan sekitar secara permanen. Jauh lebih nakutin awak kening buah logia. Tapi dengan dihadirkannya konsep haki, logia menjadi tidak semenakutkan sebelumnya. Karena yang awalnya logia itu hanya bisa dilawan ketika dia bertemu dengan musuh alaminya, seperti Enel, petir, dia harusnya logia tapi dia sialnya ketemu Luffy yang karet, jadi bisa ditonjok si Enel. Ataupun Crocodile, dia pasir, sialnya ada trik untuk menggumpalkan pasir melewati darah atau air, jadi bisa ditonjok si Crocodile. Nah, dengan adanya konsep haki, seseorang yang pakai dan yang bisa memakai haki ini, dia dapat menyentuh bentuk fisik dari logia tersebut. Yang awalnya kan api nggak bisa disentuh, terus asap nggak bisa disentuh, gas nggak bisa disentuh, tapi dengan haki dia bisa disentuh jadinya. Jadi logia tuh apa ya, nggak semenakutkan sebelumnya lah. Dan ya gitu, jadi kalau buat logia kayak gitu, efek yang didapatkan ketika bertemu dengan seseorang yang pandai menggunakan haki, kalau Paramecia sama Zoan kan sama-sama masih ada bentuk fisiknya. Kayaknya kalau pakai haki kayaknya cuman adu kekuatannya aja deh. Semakin dia kuat hakinya, semakin dia serangannya jauh lebih kuat dari musuhnya gitu. Dan sekian konsep episode kali ini mengenai konsep haki atau aura atau ambisi atau naluri atau apapun itulah sebutannya. Cukup menarik dengan adanya konsep haki ini, tapi gue mau memberikan kesan dan apa yang gue rasakan ketika konsep haki dan awakening ini ditampilkan di komik One Piece ini. Terima kasih teman-teman yang udah mau denger episode cuap kali ini. Sehat-sehat terus teman-teman. Gua Lakmen pamit undur diri. Terima kasih dan dadah.